Puji Tuhan, Shalom. Renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Belajar Percaya dan Tidak Bimbang, terambil dari kitab Injil Matius 21 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kisah tentang Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah dengan mengatakan, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu, memberikan kepada kita suatu pelajaran penting tentang kuasa perkataan di dalam iman yang penuh percaya dan tidak bimbang. Diceritakan pada suatu pagi, Yesus bersama para muridnya hendak kembali ke kota, dan dia merasa lapar, dan di dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Para murid yang melihat kejadian itu sangat tercengang dan berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Di situ kemudian Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penekanan Yesus kepada para murid adalah agar mereka belajar percaya dan tidak bimbang di dalam apa yang mereka doakan atau perkatakan. Kita dapat membandingkan dengan perkataan Yesus sebelumnya kepada para muridnya saat mereka bertanya kepada Yesus mengapa mereka tidak bisa mengusir setan dari seorang anak muda yang sakit ayan, yang tercatat di dalam Matius 17 ayat 20 yang berbunyi demikian, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, di dalam peristiwa sebelumnya, di mana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, Tuhan Yesus sempat berkata kepada para muridnya yang tidak bisa mengusir setan yang menguasai anak muda itu dengan berkata demikian, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Menarik sekali, Tuhan Yesus mengecam para muridnya sebagai angkatan yang tidak percaya dan sesat. Di dalam bahasa Inggris dituliskan faithless and perverse generation, atau generasi yang tidak beriman dan sesat. Yesus harus sabar dan terus mengajar para muridnya untuk belajar percaya dan tidak terdistorsi atau tidak menyimpang atau tersesat. Hal itu dikuatkan Yesus lagi dengan berkata demikian kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang kau minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Hari ini, ketika kita mendengar renungan ini, belajarlah percaya dan tidak bimbang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan memulihkan keadaan kita. Tuhan mengajar kita untuk belajar percaya dan tidak bimbang, dan kita akan melihat mujizatnya dinyatakan di dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.